Secangkir Sabda. Hangatkan harimu bersama Sabda Tuhan. Pernahkah Anda merasa sudah memberikan segalanya, tapi yang Anda terima justru keluhan dan penolakan? Atau mungkin Anda sedang terjebak dalam situasi yang tidak adil. Anda merasa benar, tapi dunia justru menghakimi tanpa mau mendengarkan. Rasanya melelahkan ketika kebaikan kita dibalas dengan kecurigaan. Kita sering bertanya, sampai kapan aku harus bertahan dalam kesunyian ini? Hari ini kita akan belajar bagaimana tetap teguh saat dunia mencoba menjatuhkan kita dan bagaimana Tuhan menjawab jeritan hati yang paling jujur. Di sebuah sekolah, ada seorang guru muda bernama Ibu Maya. Ia bertekad mengubah metode belajar agar lebih kreatif. Namun, rencana itu justru mendapat protes dari beberapa orang tua. Mereka terbiasa dengan cara lama dan merasa cara Maya hanya membuang waktu. Maya mulai menerima pesan-pesan kasar. Namanya digunjingkan di grup pesan singkat. Puncaknya, ia dipanggil oleh kepala sekolah karena laporan palsu yang menyudutkannya. Maya pulang dengan air mata. Ia merasa seperti domba yang dibawa ke pembantaian. Ia mengeluh, "Untuk apa aku peduli jika mereka tidak menghargainya?" Suatu sore, ia bertemu dengan seorang petugas kebersihan sekolah yang sudah bekerja 30 tahun. Pria itu berkata, "Bu Maya, bibit yang paling bagus pun akan tetap diinjak-injak sebelum dia tumbuh. Tanah tidak pernah berterima kasih pada bibit, tapi ia tetap memberinya tempat. Jangan berhenti karena mereka berisik. Berhentilah hanya jika Tuhan yang menyuruh." Maya baru menyadari satu hal, kebenarannya tidak bergantung pada persetujuan orang lain. Ia memutuskan untuk tetap mengajar dengan kasih meski dalam kesunyian. Berbulan-bulan kemudian, saat anak-anak mulai menunjukkan kemajuan luar biasa, perlahan-lahan tuduhan itu gugur dengan sendirinya tanpa Maya perlu membalas dendam. Kisah Maya adalah gema dari perasaan Nabi Yeremia dalam Yeremia 11. Yeremia merasa seperti domba jinak yang dibawa untuk disembelih. Ia dikhianati oleh orang-orang yang ia bela. Namun ia tidak membalas dengan kebencian. Ia menyerahkan perkaranya kepada Tuhan yang menguji batin. Hal yang sama dialami Yesus dalam Yohanes 7. Orang-orang berdebat tentang asal-usulnya, ada yang membela, ada yang menghujat. Para pemuka agama menghakimi tanpa mau mengenalnya terlebih dahulu. Hanya Nikodemus yang berani bertanya, apakah hukum kita menghukum orang sebelum didengar? Secara intelektual, kita melihat penyakit manusia yang bernama prasangka. Kita sering seperti bangsa Israel dalam Bilangan 11. Mereka mengeluh tentang mana, rindu pada daging di Mesir, dan memojokkan Musa. Keluhan mereka bukan karena kurangnya makanan, tapi karena kurangnya rasa syukur. Ketidakpuasan membuat kita buta terhadap kehadiran Tuhan yang nyata di depan mata. Namun, Mazmur 7 memberikan kita sauh. Tuhan adalah perisai bagiku, Tuhan adalah hakim yang adil. Dia tidak melihat perdebatan di luar, tapi Dia menguji hati. Kadang Tuhan mengizinkan kita mengalami ketidakadilan, bukan untuk menghancurkan kita, tapi untuk memurnikan niat kita. Apakah kita berbuat baik untuk pujian atau karena kita memang mengasihinya? Apa yang bisa kita lakukan saat merasa di pojokan hari ini? Pertama, berhenti membela diri secara berlebihan. Seperti Yeremia dan Yesus, biarkan integritas hidup Anda yang berbicara. Tuhan tahu kebenaran yang sesungguhnya. Kedua, waspadai keluhan. Saat Anda mulai ingin mengeluh seperti bangsa Israel, berhentilah sejenak. Hitunglah 3 berkat kecil yang Anda terima hari ini. Ketiga, berani menjadi suara keadilan. Jadilah seperti Nikodemus. Jangan ikut-ikutan menghakimi orang lain sebelum benar-benar mendengarkan mereka.
Mari kita satukan hati. Tuhan yang Maha Adil, terima kasih karena Engkau adalah perisai bagi hati kami yang lelah. Kuatkanlah kami saat kami merasa tidak dimengerti atau dikhianati. Jauhkanlah kami dari rasa bersungut-sungut dan penuhilah kami dengan kedamaian-Mu. Bantulah kami untuk tetap setia melakukan kebenaran meski dunia tidak melihatnya. Amin. Pernahkah Anda merasa menjadi korban prasangka orang lain? Bagaimana Anda menemukan kekuatan untuk tetap bertahan? Mari berbagi di kolom komentar agar kita bisa saling menguatkan. Tuhan Yesus memberkati.